Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'a hudah ila yaumiddin, amma ba'du. Jemaah Masjid Jami'atul Ummah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita kembali bersyukur atas nikmat yang diberikan Allah Ta'ala kepada kita semua. Kita dibimbingnya kembali, diberikan kita kesehatan, dilimpahkan rahmat, taufik dan hidayahnya, telah bisa melaksanakan sholat maghrib berjamaah. Dan tak lupa pula kita selalu berniat nawaitu an ataqifa fi hadzal masjid sunnatan lillahi ta'ala. Sengaja aku beriktikaf di masjid ini sunat atasku karena Allah. Salawat serta salam marilah kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarga, sahabat, zuriat dan pengikut beliau hingga akhir nanti. Qala al-musannifur rahimallahu taala wa nafa'na bihi wa bi ulumihi kum fid dharain amin. Faslun al-faslul awwalu as-siyam. Bab yang pertama yaitu adalah as-siyam, bab puasa. Ta'rifu saumi wa ruknuhu wa zamanuhu wa fawaiduhu. Ta'rif atau pengenalan daripada arti saum, rukun-rukunnya, zamannya dan faidah-faidah di dalamnya. Ta'rifu saumi bermula ta'rifnya saum atau puasa. As-saumu lugatan. Saum secara bahasa al-imsaku yaitu bertahan atau menahan, wal qaffu menahan diri, an syai'i daripada sesuatu. Yuqalu maka bisa dikatakan soma anil kalam, seseorang menahan diri daripada berbicara. Nah, jadi soma itu atau saum atau puasa itu secara bahasa adalah menahan diri. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala yang mengkhabarkan daripada perkataan Siti Maryam, inni nadartul lirrahmani sauman falan ukallimal yauma insiya. Saya bernazar wahai Allah, kata Sayyidah Maryam, nadartul lirrahman, aku bernazar kepada Tuhan Allah yang bersifat Rahman, sauman menahan diri, alla ukalliman nasa, supaya aku tidak menghabarkan kepada manusia di saat beliau hamil. Ini nadartul lirrahmani sauman falan ukallimal yauma insiya. Jadi berdiamnya Siti Maryam daripada tidak menghabarkan kepada manusia, bertahan diri daripada tidak berbicara dengan manusia, maka itu pun termasuk daripada dalam kategori bahasa saum atau berpuasa. Wa syar'an menurut syariat kita, huwal imsaku yaitu menahan diri naharan di siang hari, anil mubtirati daripada yang membatalkan, biniyatin min ahlin lahu dengan niat daripada orang yang berhak melaksanakan puasa, min tulu'il fajri daripada terbit matahari, terbit fajar yang kedua, ada fajar kadzib, ada fajar sodik, ila gurubi syamsi sampai tenggelam matahari. Nah, itu pemahaman pada segi bahasa dan secara syariat.
Abdullah bin Ammar ini pernah meriwayatkan daripada hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, as-siyamu wal qur'anu yashfi'ani lil abdi yaumal qiyamah. Puasa dan Al-Qur'an itu, kata Rasulullah, yashfi'ani, akan memberikan syafaat lil abdi, bagi seorang hamba, yaumal qiyamah, pada waktu hari kiamat. Keistimewaannya Quran dengan puasa itu, keistimewaannya adalah sebagai syafaat. Yaqulu siyam, berkata nanti puasa, ay rabbi mana'tuhu ta'ama wa syahwati bin nahari fasyafa'ini fih. Jadi kata puasa mengadu kepada Allah, wahai Allah, saya ini sebagai puasa menahan orang ini daripada makan dan keinginan syahwat-syahwatnya pada waktu siang hari, maka izinkan saya, wahai Allah, untuk memberi syafaat orang ini, dengan sebab dia itu menahan makan, menahani syahwatnya pada waktu siang hari. Wa yaqulul Qur'an, kemudian Quran pun juga mengadu kepada Allah, mana'tuhun nauma bil laili, wahai Allah, saya ini mencegah orang ini sehingga tidur malamnya sedikit sekali. Fasyafa'ini fih, kemudian berikanlah izin saya, wahai Allah, untuk memberikan syafaat kepada orang ini. Fayushfi'ani, kemudian memberikan syafaatlah puasa dengan Al-Qur'an tersebut. Ini puasa lah. Imam Abu Hanifah mengatakan, idza kanatis sama'us sahwa, apabila, kata Imam Abu Hanifah, langit itu terang, fala budda min ru'yati jami'in azimin li isbati Ramadan, maka mau tidak mau, kata beliau, penetapan bulan Ramadan itu pada mengumpulkan orang banyak untuk menetapkan bulan Ramadan, wal fitri, dan berbuka atau hari raya, wa miqdaru jam'i, ukuran kumpulan manusia itu, mayyaqaul ilma syar'iyyah, orang yang ada memiliki ilmu syariat. Harus orang banyak. Wa amma idalam takunis sama'u sahwan bisababi ghammin aw gubarin aw nauhi, apabila pada waktu 30 Sya'ban tidak melihat awan ini tertutup karena debu atau entah awan, fayaktafil imamu fi urati hilali bi syahadati muslimin wahidin adlin akilin baligin, maka cukup saja seorang imam itu menyuruh seseorang Islam yang adil, balik lagi berakal, untuk bersaksi apakah kamu melihat daripada bulan. Nah, sehingga di sini inilah, ini yang permasalahan kita sekarang. Kebanyakan kita itu mengambil bulan Ramadan lah, menetapkan bulan Ramadan itu berdasarkan ilmu falakiyah. Sepakat 4 mazhab lah, tidak boleh kita memakai ilmu di dalam menetapkan bulan Ramadan, sekalipun pas nantinya. Ini sepakat 4 mazhab, nanti insya Allah kita bahas sama-sama. Ada di saat pemerintah belum menetapkan bulan Ramadan inilah, karena menunggu habis sholat maghrib atau habis sholat isya, apakah besok Ramadan apakah tidak. Nah, dia sudah bertetapan sore hari sebelum maghrib, sebelum isya, sebelum pemerintah, kumpulan-kumpulan daripada semua MUI yang ada di Indonesia berkumpul, ulama-ulamanya, untuk menetapkan bulan Ramadan. Ada sekelompok orang yang menetapkan itu dengan falakiyah, besok kami pasti puasa. Nah, bila terjadi yang demikian,
Apabila mereka nanti ketemu bulan Ramadan, inilah bulan Ramadan 29, mereka menganggap bahwasanya 30 nanti 30 Ramadan itu tidak puasa karena hitungan falakiyah atau hitungan nujum, perbintangan atau hisab ternyata tidak sesuai dengan pemerintah. Pemerintah tetap 30, dia 29, maka sepakat 4 mazhab orang itu wajib mengqadha menyempurnakan sampai 30. Karena kewajiban kita mengikuti pemerintah. Jadi yang kita di sini adalah ini ru'yah. Karena banyak hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang menyuruhkan kita ini untuk ru'yah, melihat bulan terlebih dahulu. Sekalipun nanti hasilnya sama dengan hitungan falakiyah. Pun biasanya di kalender-kalender itu ada tuh lah, bulan puasa ini tanggal sekian-sekian, hari rayanya sekian-sekian. Sekalipun nanti sama, tidak boleh kita berpegang teguh ke sana. Tetap kita menggunakan ru'yah. Li'anna syariat, karena bahwasanya syariat itu, kata Imam Malik, anata sauma wal fitra wal hajja bi ru'yatil hilal. Karena syariat kita ini anatol sauma, menggantungkan mulai puasa, wal fitra berbuka puasa, artinya hari raya, wal hajja haji bi ru'yatil hilal dengan memandang bulan. Jadi misalnya nih lah, misalnya 30 Sya'ban sudah, nah besok misalnya 30 Sya'ban. Nah, mulai malam ini sudah kita ru'yah, melihat bulan. Apabila bulan kelihatan, maka wajib puasa besok. Ini 30 Sya'ban besok nih lah. Siang tadi misalnya 20 Sya'ban. Malam ini malam 30. Terkadang Sya'ban itu 29. Lalu hari yang ke-30 itu 1 Ramadan. Misal kita melihat bulan nih lah, tapi ternyata di kalender besok hari itu adalah 30 Sya'ban, bukan 1 Ramadan. Lalu orang yang memakai kalender yang ada hitungan hitungan falakiyahnya, hitungan hisabnya, atau hitungan nujumnya, perbintangan, mereka tidak puasa. Sedangkan kita puasa karena melihat bulan. Sedangkan mereka pakai kalender yang ada falakiyahnya, lalu dipakai mereka. Besok hari kita puasa, mereka tidak puasa. Maka berkewajibanlah orang yang seperti ini mengqadha nanti di akhir bulan Ramadan. Karena kewajiban kita adalah ru'yah. Itu sepakat 4 mazhab. Ada juga itulah katanya sunnah, kami ini ahli sunnah. Ternyata mereka banyak memakai falakiyah. Kan falakiyah itu kan setahun sebelumnya sudah dihitung mereka, itu falakiyah. Sekalipun betul juga tidak boleh berpegang ke sana. Nah, yang dianjurkan Rasulullah adalah apabila kalian, kata Rasulullah, tidak melihat bulan dengan sebab ada awan yang menutupi, maka sempurnakanlah Sya'ban itu 30. Jadi ada orang dahulu nih, ceritanya orang dahulu. Orang yang mengamalkan ayat Al-Qur'an yang berbunyi la tudrikuhul absar wa huwa yudrikul absar wa huwal latiful khabir, itu dibaca 7 kali 1 napas pada waktu pagi jam 9 pagi itu lah. Tarik napas dulu lah, bacanya pelan-pelan, jangan nyaring-nyaring supaya tahan napas. La tudrikul absar wa yudrikul absar wa la tudrikul absar wa yudrikul absar wa la tudrikul absar wa yudrikul absar wa la tudrikul khabir, la tudrikul absar wa yudrikul absar wa la tudrikul khabir, sampai 7 pandang matahari pagi itu lah. Sampai 40 hari. Ini amal orang dahulu, Pak. Jadi kalau 20 hari, inilah putihan mata kita ini, Pak, akan sangat putih seperti susu. Kalau sudah 40 hari, orang yang mengamalkan inilah
akan diberi Allah Ta'ala keistimewaan bisa menembus dinding pandangannya. Pandangannya bisa menembus dinding sekalipun beberapa lapis. Ada orang mengetok pintu, misalnya kita di kamar, siapa yang di luar tadi bisa ketahuan. Nah, orang dahulu apabila bulan itu tertutup dengan awan, mereka dengan membaca, cukup dengan membaca ini, la tudrikul absar wa huwa yudrikul absar wa huwa latiful khabir. Tembus pandang, apakah malam ini akan kelihatan awal bulan, apakah tidak, mereka bisa melihat. Orang dahulu. Itu cerita orang-orang dahulu pada kita Pak mengijazahkan amalan itu. Tapi jangan digunakan sembarangan nilah, karena tembus pandang tadi nilah. Lalu ke pasar, ke mall-mall, wih, kuning ya, putih ya, apa kuning putih? Wow, gedenya ya, tasnya, wow, gedenya ya. Itu tidak akan terjadi inilah, karena ini ayat Al-Quran sebagai amaliyah seseorang. Itu tidak mungkin Allah Ta'ala mengabulkan kalau niatannya busuk. Kalau misalnya sudah tembus pandang seperti demikian, inilah enak. Adalah orang dahulu pakai teropong, mikroskop apa? Yang teropong bintang itu apa namanya? Teleskop lah. Adalah orang dahulu bisa lah melihat bulan, bisa. Jangan dikira orang dahulu tuh sedikit amaliyah, mereka itu ahli-ahli Quran semua. Bahkan tuh almarhum Guru Sakumpul Martapura, beliau tuh mensyaratkan, bal huwa ayatun bayyinatun fi suduril ladina utul ilma. Orang-orang dahulu, kata almarhum Guru Sakumpul, bal huwa ayatum bayyinatun, Quran itu adalah tanda kebesaran Allah Ta'ala yang nyata, fi suduril ladina utul ilma, yang berada di dalam hati orang penuntut ilmu agama. Orang dahulu nangai, kata beliau lah, orang dahulu penuntut ilmu agama itu hafal Quran semua. Kalau sekarang yang jadi ulama tentulah hafal Quran, belum tentu. Jangankan hafal Quran, mengaji aja salah-salah, lalu menjadi ustadz dah. Orang dahulu nangai paling minimal bila sudah jadi ustadz tuh harus hafal Quran. Paling minimal, kata beliau, baru dapat izin oleh guru-gurunya untuk mengajar. Ini jangankan hafal Quran, bacaan Quran aja salah-salah. Itu orang dahulu adalah itu di zaman almarhum Guru Sakumpul dahulu, apalagi ulama-ulama salaf dahulu, semua rata-rata hafal Quran. Karena pondasinya di sana. Man akhadal Quran sulusahu, barang siapa yang mengambil Quran, maksudnya hafal Quran sepertiga, faqad akhada sulusa nubuwah, sungguh dia, kata Rasulullah, telah mengambil sepertiga kenabian. Wa man akhadal Quran nisfahu, barang siapa yang mengambil separuh Quran, artinya hafal separuh Quran 15 juz misalnya, faqad akhada nisfan nubuwah, dia telah mengambil separuh kenabian, ilmu separuh kenabian. Wa man akhada Qur'ana kullah, barang siapa yang mengambil Quran semuanya, faqad akhada nubuwah kullah, sudah dia itu, kata Rasulullah, mengambil ilmu kenabian yang secara sempurna. Orang dahulu penuntut ilmu agama harus hafal Quran. Apalagi ulamanya pasti hafal tafsir-tafsirnya, itu ulama dahulu. Jadi semakin akhir zaman semakin berkurang, semakin berkurang. Nah, itu bacaannya tadilah itu ada di juz 7 halaman terakhir. La tudrikuhul absaru wa huwa yudrikul absaru wa huwal latiful khabir. Saya lupa ayatnya karena saya tidak pernah menghafal ayat. Itu halaman terakhir di juz 7, nanti cari. La tudrikuhul absaru wa huwa yudrikul absaru wa huwal latiful khabir. Nanti ada aja padilahnya tuh banyak. Yang jadi polisi inilah bisa membidik tuh jarak jauh begitu, nah tanpa memakai apanya tuh, bisa melihat. Nah, yang jadi polisi, jadi tentara itulah. Itu saya diijazahkan guru saya dulu, Pak. Dan alhamdulillah pernah kita amalkan.
Jadi sampean-sampean yang sangat memerlukan yang seperti ini silahkan amalkan. Cuma 40 hari. Tandanya nanti 20 hari ini putihan mata kita ini akan berwarna putih seperti putih susu. Teruskan aja. Ini sebentar aja melihat matahari itu udah sakit. Kalau kelamaan bisa rusak nih lah. Ini sebentar aja pada waktu kita membaca 7 kali kalimat tadi itu nah. Orang dahulu tidak pakai teleskopan sudah tahu bulan itu nampak apa tidak. Sekalipun ditutup dengan awan mereka tembus orang-orang dahulu. Sekarang udah bisa lagi sudah. Nah, jadi syariat kita ini menggantungkan puasa, kata Imam Malik, fitir berbuka puasa artinya hari raya, wal hajja dan haji bi ru'yatil hilal dengan memandang bulan. Itu syariat kita. La bi wujudihi, bukan karena adanya penampakan tadi. In farada sihatan liqaulihi tasbutu ru'yatul hilal Ramadan aw Syawal aw ghairihima bi nisbati illa umumin nas bi ru'yati syakhsin adlin. Nanti misalnya nih lah kita ditunjuk oleh ketua MUI, misalnya kamu ini orang alim, lah penglihatan kamu jeli. Nah sekarang kamu nanti yang bersaksi untuk melihat apakah bulan pada malam hari ini nampak apakah tidak. Naik saksi, melihat ke sana. Oh ternyata bulan ada. Nampak bulan 1 Ramadan sudah. Lalu misalnya inilah kita pulang ke rumah tidak sempat mengabarkan kepada ketua MUI tadi untuk diumumkan secara umum kita puasa besok hari sah. Dan orang yang kita kabarkan pun mengikuti kita, hukumnya sah. Nah cuma ini ada amaliyah nih lah. Nanti ada hadisnya di kitab yang satu ini ada. Cuma kalau yang di kitab satu ini tidak ada fadilahnya. Kalau dalam kitab yang satu ini ada fadilahnya. Riwayat daripada Anas radhiyallahu anhu, ini amalan setiap bulan, setiap awal bulan nih lah. Riwayat daripada Anas radhiyallahu anhu daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, tiada daripada seorang hamba yang melihat akan 1 hari setiap bulan. Nabi sallallahu alaihi wasallam itu apabila melihat awal-awal bulan, malah beliau melihat bulan 1 Ramadan. Nabi sallallahu alaihi wasallam itu selalu membaca takbir Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Apa yang dibaca Nabi? Allahumma ahillahu alaina bil amni wal iman was salamata wal islam wa taufiq lima tuhibbu wa tarda rabbi wa rabbukallah. Di sini tidak ada dijelaskan manfaatnya. Disunatkan bagi seseorang yang melihat bulan kabbara salasan, bertakbir 3 kali. Waqala, dan dia membaca Allahumma ahilhu alaina bil yumni wal imani wal amni wal amani rabbi wa rabbukallah. Wa yaqulu salasa maratin, dia membacanya 3 kali. Hilalu khair wa rusd. Nah, adapun fadilahnya di dalam kitab Ayawaqitu wa Zawahir di sini, barang siapa yang melihat setiap awal bulan, baik bulan Ramadan, Syawal dan lain sebagainya, setiap tanggal 1 awal bulan Arab, dia membaca Fatihah 7 kali. Nah, ini amalan lah. Misalnya besok 1 Ramadan atau 1 Syawal besok nih lah. Nah, pada waktu kita melihat bulan malam ini, kita membaca Fatihah 7 kali. Ini riwayat daripada Anas. Barang siapa yang membaca setiap bulannya, awal bulan atau hidup pertama, membaca daripada Fatihah 7 kali, maka Allah Subhanahu wa taala akan menghindarkan dia daripada penyakit mata. Sebulanan dijamin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kita tidak ada